Lo pikir punya rumah dari KPR itu tanda sukses? Jujur, itu salah besar. Banyak orang gak sadar mereka gak beli rumah. Mereka beli hutang 20-30 tahun. Dan yang paling serem, hutang itu yang ngatur hidup lo. Bukan lo yang ngatur hutangnya. Pernah nggak kepikiran gini? Kalau rumah bikin bahagia, kenapa justru banyak yang nangis setiap awal bulan? Gaji numpang lewat, kerja 12 jam sehari, tapi saldo selalu nol. Dan lucunya, semua orang tetap pura-pura kuat. Gue punya temen, namanya Rama. Umur 27 tahun. Baru 2 tahun bekerja. Suatu hari, dia bilang ke gue, "Bro, gue akhirnya punya rumah. KPR 30 tahun. Cuma 5 juta per bulan kok. Murah kan?" Waktu itu, gue ikut bangga. Rasanya keren banget punya rumah sendiri. Tapi 3 bulan kemudian, dia duduk di parkiran kantor, nangis diam-diam. Gue gak kuat men. Setiap tanggal 1, gue kayak mau mati. Gaji masuk, langsung hilang buat cicilan. Hidup gue cuma buat bayar hutang. Dan yang lebih nyesek, dia gak menikmatin rumah itu. Berangkat pagi buta, pulang larut malam. Weekend lembur. Rumah cuma tempat numpang tidur, bukan tempat istirahat. Dan lucunya, kejadian Rama itu bukan kasus langka. Gue yakin lo juga kenal seseorang yang hidup kayak gitu. Atau bisa jadi itu lo sendiri. Kenapa banyak orang kejebak hutang rumah? Karena masyarakat selalu nyanyi lagu yang sama. Kalau belum punya rumah, lo gagal. Sewa itu buang uang. Cepet-cepet ambil KPR sebelum harga naik. Akhirnya banyak orang ambil cicilan bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. FOMO finansial paling kejam di dunia. Dan yang paling gila, mereka cuma lihat angka cicilan, bukan melihat resiko 30 tahun yang mengikat hidup lo. Mereka lupa, gaji gak selamanya naik. Hidup selalu penuh dengan kejutan. Biaya lain ikut membunuh, seperti listrik, perawatan, renovasi, pajak, perabotan, transport yang semakin jauh. Karena rumah murah biasanya jauh dari kantor. Akibatnya, cicilan 5 juta per bulan berubah menjadi 8-10 juta. Kalau dihitung bensin, tol, makan di luar karena capek. Tapi tunggu, kalau benar rumah bikin hidup stabil, kenapa jutaan orang justru semakin stres setelah punya rumah? Karena kita dibesarkan dengan satu ilusi. Hutang itu normal, padahal normal bukan berarti sehat. Lo pernah lihat orang yang baru gajian, tapi langsung miskin di minggu pertama? Bukan karena mereka boros, tapi karena mereka hidup di bawah bayang-bayang cicilan. Gaji bukan lagi milik mereka, itu milik bank. Hidup jadi kayak kerja, capek, gajian, bayar cicilan,
capek lagi, ulangi dari awal. Itu bukan hidup. Itu penjara finansial yang halus, tapi kelihatan mewah dari luar. Dan lo tahu apa yang paling tragis? Kita sering beli hal besar, bukan karena kita butuh, tapi karena kita pengen diakui. Pengen dianggap sukses, pengen terlihat udah mapan. Padahal orang yang paling sibuk terlihat kaya, seringnya paling miskin diam-diam. Balik lagi ke cerita Rama. Suatu hari dia bilang, gue ngerasa hidup gue bukan punya gue lagi. Gue takut kehilangan kerja. Gue gak berani ambil resiko apapun. Semua keputusan gue ditentukan oleh cicilan. Dia nolak peluang kerja lebih baik karena takut masa percobaan. Gak berani mulai bisnis kecil, gak bisa bantu orang tua. Bahkan nikah pun ditunda. Setiap malam dia nanya, kenapa hidup gue jadi kayak gini? Bukannya punya rumah, harusnya bikin bahagia. Dan itu titik di mana dia sadar, punya rumah gak akan bikin lo tenang. Kalau cara punya rumahnya bikin lo hancur. Jadi, apa harusnya gak usah punya rumah? Bukan, punya rumah itu bagus. Tapi punya rumah dengan cara yang salah, itu fatal. Jadi, gimana cara yang benar? Yang pertama, jangan ambil cicilan kalau nyaris semua gaji cuma buat bayar. Idealnya, cicilan maksimal 25-30% dari penghasilan tetap. Yang kedua, bangun dana darurat minimal 6-12 bulan dulu. Biar kalau ada apa-apa, lo masih bisa aman. Yang ketiga, jangan ikut lomba yang gak lo ngerti. Orang lain cicilan 5 juta, tapi gajinya 40 juta. Sedangkan gaji lo 7 juta. Lain cerita. Yang keempat, sewa dulu itu bukan dosa. Sewa memberi waktu buat nabung, belajar, dan naikin income. Yang kelima, fokus naikin penghasilan sebelum naikin gaya hidup. Karena kunci hidup bukan punya rumah cepat-cepat, tapi punya rumah tanpa mengorbankan hidup lo. Di dunia sekarang, banyak orang kelihatan kaya, tapi hatinya capek. Banyak orang punya rumah besar, tapi tidur gelisah. Banyak orang punya semuanya, kecuali ketenangan. Jadi, tanyain ini ke diri lo sendiri. Lo mau punya rumah karena butuh, atau karena takut dianggap gagal? Lo mau hidup bebas, atau hidup buat bayar cicilan? Karena pada akhirnya, kemiskinan bukan selalu soal kurangnya uang, tapi soal gak sadar kemana hidup lo sedang dibawa. Kalau lo pernah ngerasa capek, kejebak, atau lagi mikirin soal cicilan, tulis cerita lo di kolom komentar. Gue pengen baca, dan mungkin cerita lo bisa nolong orang lain. Hidup bukan lomba siapa yang paling cepat punya rumah, tapi siapa yang paling lama bisa bernafas tenang.